Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Lentera Malam, kidung pujian, doa, dan renungan bersama Jemaat Rantepao. Pada malam hari ini kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Iye Panggalo dengan tema Roh Kudus yang menggembirakan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian berikut ini. Saudara-saudara, kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena kita bisa lagi sampai pada Lentera Malam pada malam hari ini. Sama seperti pada malam-malam sebelumnya, kita mendengarkan
firman Tuhan, menyanyi dan juga berdoa. Dan pada malam hari ini saya akan menuntun saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan dari dalam Perjanjian Baru, dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang setia dan membuat juga kami setia. Malam ini ada kesempatan yang indah untuk bersekutu dalam lentera malam dan akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi kami serahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu untuk Kau kuasai ya Roh Kudus, supaya kami bisa belajar dari firman ini untuk sungguh sadar bahwa kehadiran-Mu ya Roh Kudus adalah kehadiran yang menyukacitakan kami dan menggembirakan kami sebagai pengikut Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan, saudara juga bisa membaca dan membuka Alkitab di rumah di tempat masing-masing, Alkitab buku atau Alkitab elektronik. Silakan buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dengarkanlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara-saudara, salah satu karunia Roh Kudus yang sangat menonjol kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul ialah bahwa Roh Kudus itu menggembirakan. Roh Kudus itu menyukacitakan, menanamkan dalam diri pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu kegembiraan untuk mengikut Yesus, kegembiraan juga di dalam memberitakan dan menceritakan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini saya sudah membacakan perikop yang sudah sangat terkenal, tapi saya akan menekankannya pada satu aspek dari apa yang terjadi. Nah, saudara-saudara, perikop ini sudah kita sering dengarkan dan kadang-kadang juga di dalam banyak khotbah, di dalam banyak penjelasan. Perikop ini membimbing kita untuk bagaimana supaya kehidupan kekristenan kita pada masa modern ini mendekati apa yang terjadi pada jemaat mula-mula seperti ini. Tapi kita harus melihat benar-benar bahwa jemaat mula-mula yang diceritakan di dalam kisah ini adalah jemaat yang boleh dikatakan lahir, atau memang harus dikatakan lahir dari kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat bagaimana pada pagi hari ada pencurahan Roh Kudus,
murid-murid memberitakan firman dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Ada yang menyangka mereka sedang mabuk, tapi Petrus mengatakan tidak mabuk. Mereka tidak mabuk, mereka itu sedang dimasuki dengan kepenuhan Roh Kudus, dan mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah. Karena Petrus mewakili teman-temannya waktu itu berkhotbah, dan dia berkhotbah sangat keras, sangat jelas, dan sangat tegas. Sampai-sampai para pendengar di hari Pentakosta itu bertanya, jadi apakah yang akan kami perbuat? Dikatakan bahwa mereka itu hatinya itu penuh keinginan bertanya apa yang akan mereka perbuat. Dan Petrus menjawab mereka, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan kita baca dalam ayat 41 tadi bahwa kira-kira 3.000 jiwa dibaptis pada hari itu. Saudara bisa bayangkan ya, orang yang dibaptis pada hari Pentakosta dari sebuah khotbah yang hanya pendek saja. Dan umat inilah yang memelihara kehidupan yang diceritakan di dalam perikop ini. Jadi persekutuan murid-murid luar biasa terjadi. Kita melihat bagaimana mereka itu menjaga dengan baik apa yang mereka dengarkan dari Yesus, apa yang mereka dengarkan dari rasul-rasul. Mereka memelihara kesalehan. Jadi kata-kata seperti mereka itu tekun, setia mengikuti pemberitaan firman. Dan pemberitaan firman terutama pengajaran rasul-rasul, mereka tekun dan setia. Jadi saudara-saudara, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sekarang ini, kita coba bisa memeriksa hati diri kita, apakah sejauh apa kita tekun pada pengajaran gereja, sejauh apa kita tekun pada pengajaran para pendeta. Sekarang ini dengan teknologi yang sangat canggih, kita sudah bisa menemukan begitu banyak cara untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran. Cuma memang oleh karena ajaran cukup banyak, maka memang kita harus berhati-hati mendengar pengajaran siapa, karena kita tidak bisa menyangkali bahwa ada juga ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi bertekun di bawah pengajaran Rasul itu sesuatu yang sangat bagus. Bertekun di bawah pengajaran gereja itu sangat bagus. Jadi saudara-saudara yang setia kepada gereja, bersyukurlah kepada Tuhan karena ada tanda bahwa Roh Kudus menggerakkan saudara. Dan mereka memelihara persekutuan itu, persekutuan orang-orang kudus yang sudah percaya karena bertobat dan percaya dibaptis, dan mereka menjaga persekutuan orang-orang kudus itu sedemikian rupa sehingga mereka sendiri menikmati persekutuan itu. Bayangkan saja dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa mereka setiap hari ada di bait Allah dan mereka sehati semuanya. Mereka seringkali berkumpul juga di rumah-rumah dan melakukan perjamuan bersama, makan roti, memecahkan roti bersama. Mereka yang kepenuhan Roh Kudus ini, mereka yang dibaptis karena pertobatan ini, memelihara kekudusan jemaat, kekudusan persekutuan. Mereka berlimpah dalam pengucapan syukur. Mereka terus memuji Allah. Saudara-saudara, hal-hal ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menerima Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus itu hidupnya adalah bertekun di bawah firman Allah, memelihara persekutuan dan memelihara kehidupan yang kudus. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana mereka ini saling mengasihi. Jadi mereka bertekun, mereka setia, mereka menjaga kekudusan, tapi mereka juga memelihara kehidupan saling mengasihi. Baik hati satu terhadap yang lain. Dalam pertemuan yang mereka lakukan, mereka mengalami bagaimana kasih satu terhadap yang lain. Dan saudara-saudara, salah satu yang mungkin tidak mudah lagi kita buat sekarang ini, atau kalau bisa kita lihat lagi kegiatan kita di masa pandemi COVID-19 ini, selama ini, kesukaan berbagi, suka membagi, itu mereka benar-benar lakukan.
Mereka menggalang dana untuk amal, untuk orang-orang miskin. Luar biasa pengaruh dari persekutuan mereka pada waktu itu. Jadi mereka nikmati kasih bersama, mereka menikmati kemurahan hati bersama-sama, dan yang paling penting di sini ialah bahwa semuanya itu mereka lakukan dengan gembira. Mereka lakukan dengan gembira. Dalam bahasa Yunani agaliasis, kegembiraan. Waktu saya khotbah hari Minggu yang lalu di mimbar Jemaat Rantai Pau, saya mengemukakan ada 2 karya Roh Kudus yang sangat menonjol kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama adalah agaliasis, kegembiraan yang meluap-luap, dan yang kedua adalah paresia, keberanian yang sangat membahagiakan. Nah, malam hari ini saudara-saudara, saya sudah menjelaskan tadi bagaimana kuasa Roh Kudus berlaku atas jemaat mula-mula, dan mereka itu bertekun, mereka itu setia, mereka itu menikmati kekudusan, memelihara kekudusan, dan menikmati kasih satu terhadap yang lain, termasuk saling memberi apa yang mereka miliki. Dan mereka lakukan itu bukan karena sistem menyuruh mereka. Kadang-kadang orang mengatakan, wah ini seperti komunis, sama rata sama rasa, sama sekali. Ini tidak. Karena kalau di sistem komunis ya mungkin saja dipaksa. Ini tidak. Mereka tidak dipaksa, mereka sukarela. Nah, apa yang menyebabkan itu? Itu tadi, agaliasis, karunia Roh Kudus yang membuat hati mereka penuh kegembiraan, melakukan ibadah dengan setulus-tulusnya, mendengarkan firman dengan ketekunan dan kesetiaan yang luar biasa, memelihara kekudusan. Semuanya mereka lakukan dengan agaliasis, kegembiraan yang meluap-luap. Kalau mereka tidak tampil sebagai orang Kristen, mereka akan merasa berduka, mereka susah hati. Hati mereka, kegembiraan mereka tidak tertahankan untuk tampil sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, ini karya Roh Kudus bisa kita lihat juga dalam kehidupan kita. Sejauh apa kita seperti mengalami sukacita yang meluap-luap, kegembiraan yang meluap-luap karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini karya Roh Kudus. Jangan kita anggap biasa saja kalau ada orang yang seperti tidak bisa ditahan untuk bicara tentang firman Tuhan, seperti tidak bisa dihentikan untuk bicara tentang kehendak Allah. Dalam pengalaman sehari-hari bisa-bisa orang yang seperti itu disebut tentang pono-pono kapan. Tapi mestinya hati-hati kita lihat, kita dengar apa yang disampaikan. Orang yang memiliki kuasa Roh Kudus salah satunya ialah akan dengan kegembiraan yang meluap-luap tak tertahankan akan bicara tentang imannya. Nah, itulah yang terjadi dengan gereja mula-mula, dengan murid-murid yang sesudah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun atas mereka. Dengan kegembiraan mereka bercerita tentang pengalaman mereka bersama Yesus. Saudara-saudara, saya teringat kepada peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 yang lalu, fenomena Meko. Waktu itu kita masih ingat bagaimana Tuhan menggunakan seorang yang sangat sederhana dan sama sekali tidak masuk hitungan manusia, seorang Selvin umur, kalau tidak salah waktu itu umur 9 tahun, dengan doa Bapa kami menyembuhkan begitu banyak orang, dan kemudian puluhan ribu orang datang ke sana. Yang ingin saya katakan saudara-saudara ialah bahwa orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang ke Meko pada waktu itu, saya katakan digerakkan karena bisa saja ada orang yang mungkin tidak, tapi digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang ke Meko pada waktu itu, mereka mengalami ibadah yang biasa, aneh sekali menurut saya. Karena ibadah di sana tidak ada fotumnya, tidak ada mazmurnya, tidak ada khotbahnya, tidak ada doa syafaatnya dan lain-lain. Orang menyanyi saja, lagu pendek diulang-ulang, hati mereka tersentuh, dan kemudian Tuhan melakukan mukjizat. Ada kesembuhan-kesembuhan. Dan selama mereka berada di sana, biasanya kalau saya dengarkan dari teman-teman yang ke sana, biasanya berangkat hari Kamis pagi dan tiba di sana sore, dan biasanya ikut ibadah di sana Kamis malam, Jumat malam, dan kemudian pulang pada hari Sabtu. Itu berarti kira-kira
2 hari di sana, tapi ibadah biasanya mulai jam 6 dan selesai jam 3 subuh. Itu luar biasa waktu ibadah. Itu ibadah yang tidak ada liturginya, berjalan begitu saja dan menyentuh hati orang. Dan ini yang ingin saya katakan, bagaimana orang yang mengalami perbuatan Allah itu di Meko kembali ke tempatnya masing-masing, dan ketika kembali bercerita. Ada orang yang sebetulnya tidak bisa ngomong, tapi setelah kembali mengalami perbuatan Allah di Meko, mereka kembali bercerita, hampir tidak bisa menahan, tidak kehabisan kata-kata untuk menceritakan pengalamannya, bagaimana melihat orang sembuh, bagaimana soal tepuk tangan dan lain-lain. Tidak bisa dihentikan. Itu salah satu indikator kalau Roh Kudus menggembirakan orang dengan secara meluap-luap, bersaksi tentang imannya. Dan itulah yang menguasai anggota jemaat gereja mula-mula, kegembiraannya meluap-luap. Agaliasis, Roh Kudus menggembirakan mereka sehingga mereka suka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Siapakah Yesus Kristus itu? Yang ditolak oleh orang Yahudi, tapi sudah menjadi juru selamat bagi mereka. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita bersama terus belajar dan kita terus berdoa kepada Roh Kudus untuk menyukacitakan kita, menumbuhkan sukacita, menumbuhkan rasa gembira di dalam hati kita sebagai orang percaya, untuk terus senang bercerita tentang siapakah Yesus Kristus itu. Siapakah Yesus itu sampai kita bisa mengorbankan semua yang kita miliki, hidup kita, total kehidupan kita serahkan kepadanya. Kita terus belajar berserah diri kepadanya dengan kegembiraan agaliasis, kegembiraan dan sukacita yang meluap-luap. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 mengatakan, jangan padamkan roh. Jadi kalau kita mengalami sukacita yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita, jangan berdiam, lakukan. Dan suka berbagi sekarang ini merupakan karya-karya Roh Kudus, kita lakukan dengan kegembiraan. Kita tidak berhitung untung rugi dalam memberi. Di masa pandemi ini kita sungguh bersukacita masih bisa memberi. Itu adalah karya Roh Kudus. Lakukanlah, ikut Yesus dengan kegembiraan, sukacita yang meluap-luap. Jangan ada yang menghentikan saudara karena kegembiraan dari karya Roh Kudus. Amin. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku
Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, kita sudah mengalami firman Tuhan, mendengar firman bahwa Roh Kudus menggembirakan kita, menyukacitakan kita karena Yesus. Maka mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa malam supaya kita terus disukacitakan dan digembirakan. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau sudah membuat jemaat mula-mula hidup dengan kegembiraan yang meluap-luap. Mereka bertekun sehati di bawah pengajaran para rasul. Mereka memelihara kekudusan dan mereka menjadi jemaat yang disukai semua orang. Kami ingin mengambil bagian dalam gereja menjadi orang yang memelihara ketekunan, kesetiaan kepada gereja, kepada Tuhan. Dan Tuhan tuntunlah kami untuk terus bersukacita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami meluap-luap dalam kegembiraan karena iman kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan tubuh, jiwa, raga kami kepadamu untuk beristirahat. Semua kami yang berdoa kepadamu, lindungilah kami. Sekali lagi kami berdoa untuk semua orang yang bekerja keras untuk menolong masyarakat, menolong kami, untuk menyembuhkan orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 atau yang berusaha supaya penyebaran ini tidak berlangsung terus. Kami semuanya dimampukan untuk menjadi bagian dari memutus rantai persebaran. Semua kami kerjakan dalam penyerahan diri kepadamu. Lindungi kami sepanjang malam, bentengi kami, bentengi rumah kami, tempat tinggal kami, keluarga kami, baik yang ada bersama kami juga yang jauh. Di dalam nama Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah firman yang telah kita saksikan bersama. Kiranya kita semakin dikuatkan dan Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa dalam Lentera Malam selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.